Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dalam Politalk saya coba akan membahas relasi presiden ya, baik yang sedang menjabat Pak Prabowo dengan yang sudah tak lagi menjabat, baik dengan Pak Jokowi, Pak SBY maupun Ibu Mega. Karena dalam beberapa waktu peristiwa kita intens melihat berapa kali Pak Prabowo mengundang Pak SBY dan Pak Jokowi dalam acara peresmian Danantara seperti itu. Kemudian dalam agenda retreat kepala daerah di Magelang, ya Pak SBY, Pak Jokowi hadir, namun Ibu Mega belum bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan puasa bagi teman-teman yang sedang melakukannya, sekaligus ya menjalankan ibadah Ramadan lainnya. Semoga setiap waktunya teman-teman selalu diberi energi besar agar lebih maksimal menjalankan semua ritual-ritual tadi. Nah, kali ini dalam Politalk saya coba akan membahas relasi presiden ya, baik yang sedang menjabat Pak Prabowo dengan yang sudah tak lagi menjabat ya, baik dengan Pak Jokowi, Pak SBY maupun Ibu Mega. Kenapa ini menarik untuk diulas? Karena dalam beberapa waktu peristiwa kita intens melihat ya berapa kali Pak Prabowo mengundang Pak SBY dan Pak Jokowi dalam acara Danantara, peresmian Danantara seperti itu. Kemudian dalam agenda retreat kepala daerah di Magelang, ya Pak SBY, Pak Jokowi hadir, namun Ibu Mega belum bisa hadir. Tentu ini hal baru, tradisi baik yang perlu terus dilanjutkan. Karena di masa presiden sebelumnya, hal semacam ini hanya bisa kita saksikan ketika dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Semuanya berkumpul, baik presiden, wakil presiden, ya dalam satu momen memperingati, menapaktilasi ya 17 Agustus setiap tahunnya. Karena ini bisa menjadi arahan positif, pesan kuat juga kepada publik bahwa Presiden Prabowo ya dalam konteks sekarang dengan presiden-presiden sebelumnya punya relasi yang baik, relasi yang sangat intim. Ya, kalau kita lihat memang itu menguat ketika Pak SBY, Pak Jokowi selalu hadir. Ya, walaupun Ibu Mega belum hadir. Tapi setidaknya ada komunikasi di panggung belakang yang menegaskan bahwa relasi Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu juga baik-baik saja. Ya, bahkan ada arahan di panggung belakang, komunikasi sudah terjadi ya untuk mendiskusikan beberapa peristiwa aktual, misalkan soal kasus hukum yang menjerat Mas Hasto atau perihal sosial politik kebangsaan yang mengemuka bagaimana ya relasi antara pemerintah dengan PDIP yang ideal ke depan, sehingga PDIP kemudian merumuskan ya mitra kritis dan mitra strategis sebagai dua fatsun utama ketika mereka merespon beragam macam ya kebijakan dengan segala dinamikanya. Nah, sebelum lebih jauh membahas soal person by person relasi antar presiden ini, perlu diketahui juga bahwa secara institusional memang kita punya institusi seperti Watimpres ya, Dewan Pertimbangan Presiden di masa Pak Jokowi ya, Pak SBY seperti itu. Kemudian juga diperkuat di masa lalu ada Dewan Pertimbangan Agung ya, yang tugasnya sedikit banyak sama ya, memberikan masukan kepada presiden ya, baik diminta ataupun tidak. Anggotanya beragam macam ya, bisa siapa saja ya, politisi senior utamanya yang memang punya keahlian, pengalaman panjang soal kepemimpinan. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena undang-undangnya sudah ada, Watimpres ini kembali di ejawantahkan dengan kehadiran ya para ex-presiden secara otomatis. Nah, praktek soal ex-presiden ini juga
hadir ya di US, Amerika Serikat, dengan eksisnya lembaga semacam presidential club ya, tempat para ex-presiden bercengkrama dengan presiden yang sedang menjabat, sehingga presiden yang menjabat ini dapat menerima masukan-masukan dari mereka yang sudah pernah memimpin, sehingga ya kemajuan Amerika itu bisa direncanakan jauh-jauh hari sebelum dia menjabat sepenuhnya ya. Bahkan ketika ada hal strategis yang harus direspon, tidak menutup kemungkinan ya forum presidential club itu memegang peranan penting. Jadi kita bisa berimajinasi ketika misalkan Trump butuh masukan dari Biden, Obama, ya dari Bush, semacam itu ya biasa saja, sah-sah saja. Dan itu juga tradisi yang bagus yang bisa menginspirasi kita bahwa ya nggak ada masalah presiden meminta masukan ex-presiden supaya dia lebih maksimal ya memimpin rakyatnya. Nah, tapi yang jelas memang tidak mudah ya mendudukkan para presiden ini dalam satu forum. Karena kalau kita ya bedah satu persatu, Pak Prabowo dengan Pak SBY nggak ada masalah ya, clear gitu. Begitu juga Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, it's okay gitu. Bahkan sangat intim. Tapi bagaimana kalau kita kemudian menempatkan Ibu Mega sebagai ex-presiden yang juga akan berelasi dengan ex-presiden lain, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo yang menjadi presiden hari ini. Nah, ini pertanyaan maupun hal yang menarik untuk kita gali. Ya, Pak Prabowo dengan Ibu Mega kita tahu ya relasinya baik secara personal, memang agak problematik secara institusional. Karena kemarin saat retreat ada arahan menunda para kepala daerah dari PDIP untuk hadir, walaupun di surat kedua, pasca surat pertama keluar, itu kemudian dibuat lebih bijak ya, sehingga para kepala daerah yang belum hadir bisa ikut gelombang kedua, ataupun bila belum bisa mengirimkan wakilnya atau sekdanya, seperti itu. Jadi relasi yang up and down ini saya kira wajar sebagaimana dinamika politik Indonesia yang juga sering mengalami pasang dan surut. Sehingga ketika kita kontekskan dengan Ibu Mega dan Pak Prabowo dengan kondisi PDIP di seberang kekuasaan, tentu ini wajar. Tapi memang disayangkan kalau arahan keoposisian itu ditujukan kepada hal-hal pokok yang itu menjadi agenda penting bagi pemerintahan ke depan. Karena kita tahu ada beragam macam keterbatasan yang mengiringi kepemimpinan para kepala daerah ke depan, soal efisiensi misalnya, soal geopolitik geostrategis yang rentan ya, kemudian soal ya beragam macam janji kampanye yang kemarin harus dilunasi ya, dan bagaimana sinkronisasi itu dengan program-program pemerintah pusat. Nah, bila ini tidak terintegrasi dengan baik, tentu bisa jadi masalah di kemudian hari, dan ini seringkali menjadi bumbu-bumbu relasi antara pusat dan daerah. Nah, jadi Ibu Mega dengan Pak Prabowo situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu lebih baik ketimbang relasi Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Karena ada cerita yang belum tuntas pasca Pilpres kemarin digelar dengan klimaks putusan MK soal majunya Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo dan kemudian menang dalam Pilpres 2024 mengalahkan jagoan Ibu Mega atas nama Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Dan ini memberikan semacam luka yang sangat dalam dibanding ya dalam banyak versi luka yang diberikan atau luka yang muncul ketika interaksi Ibu Mega dan Pak SBY sebelum maju dalam Pilpres 2004 ya, itu juga belum tuntas. Jadi relasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, kemudian relasi Ibu Mega dengan Pak SBY, dan relasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo ini derajat ya berbeda-beda, tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tetap lebih baik. Kemudian Ibu Mega dengan Pak SBY menyusul,
dan terakhir Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Kalau kita bicara klasmen relasi politik antar presiden-presiden tadi. Nah, apakah mungkin ya keempat presiden ini dalam satu waktu bisa duduk bersama bercengkrama, atau memang harus satu persatu ya Pak Prabowo beranjang sana dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, Pak Jokowi langsung gitu ya, karena kemarin sudah terjadi ada yang makan bareng mereka, bernyanyi bersama di retreat ya, sehingga memang satu yang memang menjadi pekerjaan rumah bagaimana Pak Prabowo merajut ini semua, utamanya dengan Ibu Mega sebelum ya mengumpulkan para presiden ini dalam satu forum kalau memang diperlukan. Kalau memang belum bisa ya mau tidak mau relasinya ataupun bentuk pertemuannya ya person by person, atau ya bisa bersama-sama seperti Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tapi kalau Pak SBY dengan Pak Jokowi gimana? Ya saya kira juga tidak terlalu baik, karena di masa Pak Jokowi ya Partai Demokrat itu hampir mengalami pembegalan, diambil paksa ya oleh secara langsung atau tidak oleh Pak Muldoko, seperti itu. Jadi itu memberikan catatan tersendiri, nokta hitam ya bagi perjalanan Demokrat sebagai partai. Dan berapa kali memang secara ya tersirat Pak SBY melontarkan kritik beliau ya, dimana ketika Demokrat sedang mengalami ya ujian bertubi-tubi dari ya pemerintahan di masa pemerintahannya Pak Jokowi ya, termasuk kritik beliau soal ya jangan ada matahari kembar ya, itu menarik. Kemudian soal beliau slip the tongue, salah ngomong ketika dalam acara ya pengukuhan AHY sebagai ketum ya acara Demokrat Kongres semacam itu, dia salah menyebut pemerintahan Pak Prabowo menjadi Pak Jokowi gitu, beliau mohon maaf gitu. Itu menarik ya, satir-satir yang beliau tampilkan, sehingga memang itu menjadi masukan juga oleh Pak Prabowo untuk melakukan semacam balancing of power di antara para presiden ini supaya relasinya sehat ya, relasinya objektif, proporsional, profesional, sehingga ya Pak Prabowo bisa leluasa menjalankan hak prerogatifnya, menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, panglima tertinggi, maupun atribut-atribut lain yang melekat karena beliau sebagai seorang presiden. Nah, dari luar itu semua saya berharap ya Pak Prabowo bisa menjadi ya aktor pemersatu para presiden ini supaya bisa ya bersama, walaupun itu bukan pekerjaan mudah. Mungkin banyak kalangan bilang susah, sulit, tapi saya kira pada satu momen saya masih optimis para presiden ini bisa duduk satu meja menikmati beragam santapan, termasuk nasi goreng dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin atau tidak. Itu sebagai pemantik teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.